Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab sahih mereka berdua dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Hadis yang sangat singkat. Kata Nabi, kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Apa itu kezaliman? Banyak orang-orang yang melakukan kezaliman hari ini. Boleh jadi dia tahu atau boleh jadi dia tidak tahu. Zalim artinya melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zalim. Dan zalim juga berarti wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini juga zalim. Dan kedua-dua makna ini sahih, benar, bahwa siapa saja yang melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, berarti dia telah melakukan kezaliman. Dan siapa saja yang meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, berarti dia juga telah melakukan apa? Kezaliman. Dan Nabi SAW di dalam hadis ini menyebutkan kepada kita bahwasanya kezaliman itu adalah sebab kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Apa makna kegelapan-kegelapan pada hari kiamat? Para ulama hadis menerangkan bahwa sabda Nabi SAW, "Az-zulmu zulumat yaumal qiyamah," kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat, memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah makna yang zahir, hakiki, gelap. Karena pada hari kiamat kelak, orang-orang yang beriman akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman akan diberikan cahaya oleh Allah Azza wa Jalla. Cahaya yang terang benderang. Sehingga dengan cahaya yang terang benderang dari Allah Azza wa Jalla memudahkan mereka untuk berjalan menuju surga. Dan ini Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hadid ayat 12. Allah berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat
yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari engkau wahai Muhammad melihat orang-orang mukmin laki-laki dan wanita, cahaya mereka bersinar terang di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Cahaya mereka bersinar terang di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Maka berita gembira, kabar gembira buat kalian, hari ini ada sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka orang-orang yang beriman, hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada hari kiamat kelak Allah akan berikan cahaya kepada mereka. Bahkan di dalam ayat yang lain dalam surat At-Tahrim, ketika Allah memberikan cahaya kepada mereka di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka, mereka berkata, Rabbana atmim lana nurana, wahai Rabb kami, sempurnakan cahaya itu buat kami. Mereka minta disempurnakan cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga semakin sempurna cahaya yang Allah berikan kepada mereka, semakin memudahkan langkah mereka menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ini untuk orang-orang yang beriman. Sedangkan untuk orang-orang yang zalim, pada hari kiamat Allah sama sekali tidak akan memberikan sedikit pun cahaya kepada mereka. Dan mereka berada di bawah kegelapan yang sangat-sangat gelap. Karena Nabi SAW ketika mengungkapkan kegelapan, Nabi tidak mengungkapkan dengan satu kegelapan, akan tetapi Nabi mengatakan zulumat, kegelapan-kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, sehingga orang-orang zalim betul-betul kebingungan, betul-betul ketakutan, dan tidak tahu mana jalan yang mengantarkan mereka ke surga. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat, maknanya adalah kesusahan, kesulitan, ya, kesengsaraan pada hari kiamat, di mana orang-orang yang berbuat zalim di dunia ini, mereka besok akan diadili oleh Allah Azza wa Jalla dengan seadil-adilnya. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kisos, balasan yang setimpal kepada orang-orang yang dizalimi, kepada orang-orang yang zalim. Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepada mereka. Sehingga orang-orang yang berbuat zalim, mereka benar-benar berada di dalam kesulitan, di dalam kesusahan yang sangat luar biasa. Di dunia mereka mengira bahwasanya kezaliman apapun yang mereka lakukan tidak akan membahayakan diri mereka. Ini anggapan, sangkaan mereka di dunia. Iya, silakan kau berbuat zalim, dan kau akan bayar kezalimanmu itu nanti ketika di akhirat kelak. Ketika Allah Azza wa Jalla mengumpulkan seluruh manusia ini, ya, di padang mahsyar, lalu Allah Subhanahu wa taala mengadili mereka satu persatu. Jangankan urusan manusia dengan manusia, hewan dengan hewan pun Allah adili besok. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya yang mulia, bahwasannya hewan yang tidak memiliki tanduk, ya, ketika hewan-hewan itu dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan kepada hewan yang tidak memiliki tanduk untuk menanduk hewan yang menanduknya dahulu di dunia. Hewan dengan hewan saja Allah kisos. Allah berikan balasan yang setimpal kepada mereka. Bagaimana dengan manusia? Dengan manusia. Maka kepada orang-orang yang terzalimi, jangan takut dan jangan cemas, jangan sedih. Ketika engkau tidak bisa mendapatkan hakmu di dunia ini karena dizalimi oleh seseorang yang entah memiliki kekuasaan, entah dia lebih pintar, entah dia lebih punya banyak harta, entah dia lebih kuat dan lain sebagainya, dia akan membayar kezalimannya itu kepadamu nanti di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, ketika manusia menanti kedatangan Allah Azza wa Jalla untuk diadili, untuk diputuskan urusannya, Allah Azza wa Jalla berseru, Anal Malikud Dayyan, aku ini adalah raja di raja yang akan memberikan balasan kepada kalian semua. Lalu Allah umumkan bahwasanya tidak akan ada orang yang masuk ke dalam sorga sementara di pundaknya ada hak orang yang berada di dalam neraka, sampai Allah betul-betul adil.
sampai Allah betul-betul adili semua, dan tidak akan masuk penghuni neraka ke dalam neraka sementara di atas pundaknya ada hak orang yang berada di dalam surga, sampai Allah adili semuanya. Ketika semuanya telah diadili oleh Allah Azza wa Jalla, barulah ketika itu manusia akan terbagi kepada dua golongan besar. Ya, dua golongan besar. Satu golongan berada di surga dan satu golongan berada di mana? Di dalam neraka. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang zalim, kezaliman. Kezaliman ini banyak macamnya. Setidaknya ada 3 macam bentuk kezaliman. Yang pertama, ini adalah kezaliman yang paling besar, yaitu kezaliman manusia kepada penciptanya. Ini kezaliman yang paling besar. Dan kezaliman manusia kepada penciptanya yang paling besar adalah ketika dia berbuat syirik, mensejajarkan selain Allah Azza wa Jalla dengan Allah Azza wa Jalla, menyamakan selain Allah dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga dia ibadati, dia sembah, dia ruku, dia sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kezaliman yang paling besar kepada Allah Azza wa Jalla. Kezaliman yang paling besar kepada Allah adalah kafir, kekufuran, tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Allah menyebut orang-orang yang tidak beriman kepadanya dengan sebutan apa? Zalim. Dan tidak ada kezaliman yang paling besar selain daripada kufur kepada Allah, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Bagaimana tidak? Manusia ini beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, sementara yang menciptakannya adalah Allah, yang memberikan dia makan adalah Allah, yang menjaganya dengan nikmat, dengan rizki darinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan di antara bentuk kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla, tidak tunduk, tidak patuh kepada perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Allah suruh dia sholat, dia tidak sholat. Allah suruh dia untuk menutup aurat, dia tidak menutup aurat. Allah suruh dia untuk menjauhi zina, dia berzina. Allah suruh dia untuk menjauhi khamar, dia minum khamar. Allah suruh dia untuk berhenti dari riba, dia makan riba. Ini adalah kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla. Melanggar perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla adalah kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kezaliman yang pertama. Kezaliman yang paling besar, kezaliman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah kezaliman kita kepada diri kita sendiri. Apakah ada orang yang menzalimi dirinya sendiri? Ada. Bahkan banyak. Tapi dia tidak menyadari. Dia telah berbuat zalim, berbuat jahat kepada dirinya. Bagaimana? Ketika dia mengikuti hawa nafsunya. Ketika dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Ketika dia berbuat dosa dan maksiat. Gara-gara perbuatannya mengikuti hawa nafsu, mengikuti langkah-langkah syaitan, berbuat dosa dan maksiat, membawa dirinya kepada azab api neraka Allah Azza wa Jalla. Ini adalah orang yang paling zalim terhadap dirinya. Ya. Ketika dia ditanya, apakah kau mencintai dirimu? Apakah kau menyayangi dirimu? Dia mengatakan, iya. Aku mencintai diriku, aku menyayangi diriku. Kalau kau betul-betul mencintai dirimu, menyayangi dirimu, salatlah. Hentikan ini. Ini dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kau kerjakan, maka ini akan membawamu kepada azab api neraka Allah Azza wa Jalla. Sama saja kita menyakiti diri kita. Kemudian yang ketiga, dan inilah makna zalim yang dimaksud oleh Nabi SAW di dalam hadisnya ini, yaitu kezaliman manusia kepada sesama manusia. Kezaliman manusia kepada sesama manusia. Suami menzalimi istrinya, istri menzalimi suaminya, anak menzalimi orang tuanya, orang tua menzalimi anaknya, tetangga menzalimi tetangganya, teman menzalimi temannya, bos menzalimi bawahannya, pekerjanya, dan lain sebagainya. Banyak kezaliman. Ya. Dan kezaliman manusia kepada sesama manusia ini yang akan mengantarkannya nanti kepada apa? Kesusahan, kesulitan di hari kiamat. Maka jangan berbuat zalim kepada manusia. Jangan berbuat zalim kepada manusia. Zalim kita kepada Allah, zalim kita kepada diri kita sendiri. Selama zalim itu bukanlah kezaliman dalam bentuk kekufuran kepada Allah, bukan dalam bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, itu masih berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla.
Kalau Allah mau memaafkan, Allah maafkan kita. Kalau Allah berkehendak ingin mengazab kita, Allah azab kita. Tapi kezaliman kepada manusia tidak akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla sampai kita selesaikan kezaliman kita kepada manusia. Sekarang gak sedikit orang-orang yang dizalimi sama manusia, difitnah, digibah, hartanya diambil, ditipu, hutang gak dibayar, dipukul, dibunuh dan lain sebagainya. Haknya tidak diberikan. Ini semua adalah kezaliman kepada manusia. Ini tidak akan dibebaskan dan dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla sampai Allah betul-betul mengadili mereka. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan, hadisnya dhaif akan tapi maknanya sahih, bahwasanya catatan manusia itu, kata Nabi SAW, ada 3 macam. Catatan manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, kata Nabi SAW, adalah catatan yang tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, adalah catatan yang tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Catatan yang tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah kezaliman manusia kepada Allah Azza wa Jalla selain daripada kesyirikan, selain daripada kekufuran. Allah enggak peduli. Karena Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Pengampun. Boleh jadi akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua, ada catatan yang tidak akan dimaafkan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu catatan orang-orang yang berbuat syirik, berbuat kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian catatan yang ketiga adalah catatan dosa yang tidak akan diampuni dan ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu catatan orang-orang yang berbuat zalim kepada sama manusia. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa manusia yang berbuat zalim kepada manusia yang lain sampai mereka selesaikan kezaliman mereka kepada manusia. Kalau tidak, maka Allah akan persekusi besok nanti di akhir. Allah akan menegakkan apa? Qisas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya yang mulia bahwasanya siapa saja yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaknya dia minta kehalalan kepada saudaranya sekarang ini, selagi dia masih berada di atas dunia. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa siapa saja yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, maka falyastahillahu, maka hendaklah dia meminta kehalalan dari saudaranya. Minta kehalalan, dia datang. Aku pernah menggunjingmu, aku pernah memukulmu, aku pernah mencelamu, aku pernah ini, itu dan sebagainya. Aku minta dihalalkan itu semua. Ya, aku minta dihalalkan. Kalau tidak, maka berikan wewenang kepadanya untuk membalas. Kita pernah mengatai dia binatang, maka suruh dia untuk mengatakan hal yang sama kepada kita. Hartanya ada sama kita, kembalikan. Kita pernah berhutang sama dia lalu tidak kita bayar, maka kembalikan. Itu adalah kezaliman. Kita pernah merampas tanahnya walaupun 1 jengkal, maka kembalikan. Minta halalkan, selesaikan sekarang di dunia. Karena kalau tidak kita selesaikan sekarang di dunia, besok di akhirat akan diselesaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang dizalimi akan senang dan bahagia. Kenapa? Karena Allah akan menyelesaikannya besok dengan apa? Dengan pahala dan dosa. Dan sungguh pahala dan dosa jauh lebih besar daripada sekedar harta emas dan perak hari ini. Maka kepada orang-orang yang menzalimi, Allah akan ambil pahala-pahalanya lalu diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Dan orang-orang yang dizalimi ketika itu sangat mengharapkan pahala agar dia selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Ketika habis pahala orang yang berbuat zalim ini, Allah akan ambil dosa-dosa orang-orang yang terzalimi, lalu Allah timpakan, Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Sehingga ketika telah selesai, orang-orang yang tadinya berbuat zalim kemudian dilemparkan oleh Allah ke dalam apa? Ke dalam neraka. Inilah orang-orang yang bangkrut. Hakikat orang yang bangkrut, sebenar bangkrut.
Dia datang pada hari kiamat bawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa dan lain sebagainya. Namun ketika dibuka catatan amalnya, dia pernah menumpahkan darah fulan, dia pernah mengambil harta fulan, dia pernah menggibah fulan, dia pernah menuduh fulan, dia pernah ini, itu dan sebagainya. Maka diambillah pahala-pahalanya, kata Nabi SAW, lalu diberikan kepada orang yang dia zalimi. Ketika pahalanya habis, dosa-dosa orang-orang yang terzalimi diberikan kepadanya. Selesai, Allah campakkan dia ke dalam apa? Ke dalam neraka. Maka oleh karena itu para ulama kita dari dahulu sampai sekarang berpesan, berusahalah untuk mati tidak membawa hak orang, karena kita menzalimi mereka. Karena kalau sudah berurusan dengan manusia, urusannya panjang. Allah tidak akan melepaskan dan Allah tidak akan memberikan ampun sampai Allah selesaikan itu semua. Maka seandainya kita banyak berbuat zalim, maka cari orang-orang itu, datangi dia, kembalikan haknya, berikan haknya, selesaikan sekarang sebelum besok diselesaikan oleh Allah dengan pahala dan dosa. Hadirin ma'asyiral muslimin, hari ini adalah hari Jumat, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi SAW. Siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Allah berfirman di dalam Al-Quran, menyuruh kita untuk bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi SAW dengan mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.